Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Asyifah Hibdir Al-Husna. Saya dari kelas 1A Psikologi. Dan saya Nuril Faiza Alif dari kelas 1A Psikologi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi dari biopsikologi, yaitu tentang sistem saraf yang meliputi 1. Sel saraf, 2. Jenis sel saraf, 3. Mekanisme terjadinya gerak. Untuk memenuhi tugas UTS Biopsikologi yang diampu oleh Ibu Aldila, SPSI, MSI. Ini dia bagian-bagian sistem saraf. Ada dendrit, inti sel, nodus ranvier, akson, dan badan sel. Berikut penjelasannya. Sel saraf terdiri dari badan sel, inti sel, dan sitoplasma yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut-serabut yang halus. Sel saraf berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Serabut saraf dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Akson, 2. dendrit. Dendrit berfungsi menerima dan membawa rangsang ke dalam badan saraf. akson merupakan serabut saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel saraf lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sel saraf. Jenis-jenis saraf ada 3. 1. Saraf sensorik, 2. Saraf motorik, 3. Saraf konektor. Dan berikut penjelasannya. Fungsi-fungsi sel saraf. Hai Nuril, kamu lagi apa? Ini aku lagi nyari pengertian sel saraf sensorik sama sel saraf motorik. Kan jenis-jenis sel saraf itu ada 3, sensorik, motorik, sama konektor. Aku baru tahu yang konektor. Kamu tahu nggak yang sensorik dan motorik? Oh, sel saraf sensorik itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sel saraf motorik sendiri menghantarkan impuls dari otak menuju ke otot gerak. Oh gitu ya. Kalau sel saraf konektor menurutmu apa? Sel saraf konektor itu sel saraf yang meneruskan atau menghubungkan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Tahu nggak? Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Materi yang terakhir yaitu mekanisme terjadinya gerak. Ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak mengerti, tapi harus kalian ketahui. Segala hal yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian merasakan, semua berawal dari sistem saraf. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak. Ketika hidung mencium suatu aroma makanan, reseptor hidung terutama bagian sel saraf sensorik terstimulasi. Sel saraf sensoris ini menghasilkan impuls atau sinyal yang bergerak menuju otak. Sel saraf penghubung yang terdapat di otak akan menerima sinyal tersebut dan meneruskannya ke sel saraf motorik. Sinyal tersebut bergerak melalui akson-akson pada sel saraf motorik menuju ke otot leher, sehingga otot tersebut berkontraksi menghasilkan gerakan menoleh sebagai bentuk respon bau makanan. Begitu juga respon yang dihasilkan dari rangsangan yang berasal dari penglihatan. Ketika mata melihat ada makanan yang menarik perhatiannya untuk dimakan, maka kita menggerakkan otot kaki, berjalan dan menyantapnya. Perjalanan panjang impuls tersebut merupakan mekanisme dari gerak sadar. Hal ini seperti mendengar lonceng berbunyi, kemudian kamu masuk kelas, makan, mandi, membereskan rumah, dan semua kegiatan yang kamu sadari itu termasuk ke dalam gerak sadar, yaitu gerak yang berpusat pada otak. Saat tubuh kita terancam, otomatis tubuh kita akan bereaksi. Namun kejadian secara tiba-tiba itu bukan diperintahkan oleh otak, melainkan oleh sumsum tulang belakang, sehingga tubuh kita dapat bergerak itu disebut dengan gerak refleks. Contohnya, ketika tangan kita terkena api, tentu saja tangan kita akan langsung menjauhi api itu, bukan? Walaupun kita tidak memerintahkannya. Bagaimana bisa? Secara tak sadar, tubuh kita ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa sakit pada tubuh bagian luar. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya pada kulit. Maka saraf sensoris dari indera tersebut akan meneruskan rangsangan pada sumsum tulang belakang.
Kemudian diteruskan ke saraf motorik yang memicu otot menjauhi bahaya tersebut. Gerak refleks juga terjadi pada mata, yaitu pada pupil. Ketika pupil diberi cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan melebar, sehingga cahaya yang masuk dapat maksimal. Sedangkan saat cahaya terlalu banyak atau terlalu terang, pupil ini akan menyempit agar cahaya yang masuk dan akan diteruskan agar tidak terlalu berlebihan. Dengan kata lain, gerak refleks ini melindungi diri kita dari bahaya yang ada di luar tubuh. Cukup sekian materi sistem saraf yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Sekian dari Nuril dan Ashifa. Thanks for watching. Bye.